apa Mbak? Kalau di kampung Uun. Uun. Kalau di luar beda lagi. Apa tuh? Ada yang Uni, Ah, ada yang Nafisa. pengennya apa biasanya? Pengennya apa? Uni satu aja. Uni Lagi ke satu. tengah-tengah. Iya. Uni 1. Lahirnya Mbak? Em, 99. iya. Baru mau menikah. Iya. Nama ayahnya? Mas Huri, Ibunya? Siti, Oke, mau menikah sama siapa nih Mbak? Mas? Nurholis Majid. Nurholis Majid, cendekiawan Muslim. Luar biasa. Ingat nggak tanggal lahir Masnya? Tanggal lahir Masnya? Sembilan. Ketemu di mana? ketemu di kampus. Oh, di kampus. Heeh. Di kampus mana? Di Universitas Ibnu Khaldun, Oh, Jakarta. Ibnu Khaldun, Jakarta. Berarti cinta bersama di kampus yang namanya. Masnya lagi kemana Masnya? Lagi kerja di Jakarta. Di Jakarta. Nggak bisa hadir ya? Nggak bisa, ya, belum bisa. Yang ngajak nikah siapa sih? Sana. Hah? Sana laki-laki. Yang ngajak nikah laki-laki. Tapi Masnya pernah kesini? Pernah. Pernah. Asli orang mana Masnya? Masnya tuh lahir di Sulawesi, tapi kecilnya di Sulawesi, terus SD-nya di Tegal. Di Tegal. Kuliahnya nanti di Jakarta. Blasteran. Sulawesi sama Jawa. Iya. Oh. Berarti Sulawesi Tegal ya? Sulawesi Tegal. Iya. Nikahnya kapan? Insya Allah 25 Mei. Oh, di Mei. Iya. 25 Mei. Hari Ahad. Hari Ahad. Jamnya 9. Jam 9. Pengennya. Semoga ya. Iya. Iya. Mas kawinnya apa? Emas 2 gram lebih 8 sama uang tunai. Uangnya berapa nih? Lupa 1 Di juta. sini 1.500. 500, iya. Nggak kurang. Insya Allah terima. Nggak kurang nggak saya nanya? Enggak. Yang penting nafkahnya lancar ya. Iya. Ya. Banyak apa profesinya? Sekarang masih pengajar. Masih belajar, nggak barangkali. Dulu ngambil jurusan apa kuliah? Tarbiyah, PAI. Tarbiyah. Berarti jadi guru ya? Iya. Nggak lanjut S2? Belum ada keinginan. Nggak apa-apa lah, S2, S3 itu udah rumah tangga juga nggak apa-apa. Insya Allah. Yang ngatur rezeki kan bukan suami. Ya, yang ngasih rezeki Allah. Ini nanti ketika akan nikah pakai W-Onda. Pakai W-Onda. Pakai, insya Allah. Pakai. Iya. Oh, berarti jam 9. Di rumah apa di tempat mana? Di halaman rumah. Di halaman rumah. Tapi pakai WO. Iya. Blok mana sih? Blok Kalamunyang. Kalamunya. Iya. Kayak keris berarti ya. Keris Kalamunyang. Ya ada keris namanya Kalamunyang. Kalau megang keris itu langsung pusing. Kalamunyang. Berarti tidak boleh sakit nih bapaknya.
Kalau sakit batal nikahnya. Insya Allah sehat terus, Pak. Ibnu Khaldun. Pertanyaannya satu, Mbak. Kenapa nggak tertarik sama orang sini aja? Ketemunya karena udah dari SMA maksudnya sekolahnya jauh dulu di Jawa Timur, terus kuliah di Jakarta, jadi nggak kenal orang. Nggak kenal orang iya, sini. belum kenal orang sini dulu. Berarti SD. yang ganteng-ganteng orang sana-sana. Orang sini Terlihat tidak oleh mata, semua. iya. Karena lingkungan. Iya. Pengaruh behavior. Iya. Mbak Unisatun, Iya. kenapa sih manusia harus menikah? Karena mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Iya. Itu mah jawaban jawaban pakai keimanan. Nah, kalau jawaban pakai logikanya, Karena butuh sosialisasi pasangan, saling membutuhkan. Kalau sosial. ya bisa sih. Defense Iya. of life, bertahan hidup. Bertahan hidup. Iya, butuh berkembang biak. Kalau hewan ya. Iya. Nah, untuk juga menyehatkan loh. Orang menikah itu sehat jiwanya. Jadi kalau yang tidak menikah Kurang sehat. dengan alasan-alasan tertentu biasanya kurang. Kenapa sih mereka banyak yang sampai dengan sekarang tidak menikah? Di antara faktornya adalah faktor psikis. Orang yang tidak mau menikah itu kebanyakan kejiwaannya labil. Jadi kepercayaan dirinya tidak utuh. Kalau orang bertemu lawan jenis kemudian langsung down, utuh percaya diri enggak? Enggak percaya diri. Atau juga karena pengaruh masa lalu, trauma kejiwaan, suka menggebu, disampaikan, ternyata bertepuk sebelah tangan. Jadi efeknya traumatik. Di dalam hatinya saya tidak akan lagi. Gitu. Jadi itu membunuh diri sendiri. Iya, kesehatan jiwa ya. Bahaya itu. Sementara menikah itu aplikasi kedewasaan. Makanya kalau orang menikah berarti orang-orang yang dalam tanda kutip orang sehat. Sehat. Ruhaniahnya, jasmaniahnya juga ikut sehat. Ya. Ada orang menikah kemudian istrinya dalam tanda kutip jauh dari rumah karena tuntutan ekonomi. Suami di rumah ya, kenapa enggak bisa diam tuh? Ya, banyak kasus begitu. Ya karena ketenangannya enggak ada. Makanya menikah itu
dalam rangka menciptakan ketenangan jiwa. Taskunu itu artinya ketenangan jiwa. Jiwa tenang, hidupnya pasti nyaman, bahagialah. Jadi orang-orang yang punya pasangan yang sah menikahnya, itu berarti orang-orang yang dewasa. Nah, yang dewasa ini mampu menyikapi berbagai permasalahan dengan tenang. Ya, walaupun banyak faktor secara fisik, faktornya banyak komplement yang harus penuhi, tapi jiwanya tenang. Bangga nggak punya suami? Bangga. Kalau nggak bangga salah namanya. Saya punya istri bangga. Ada orang nggak punya suami nggak bangga. Salah tuh. Ada apa dengan jiwanya? Ya. Kenapa ya? Tuhan menggambarkan itu. Taskunu ilaiha, agar Anda nyaman. Walaupun khitabnya untuk laki-laki, tapi kan menikah itu dari dua arah. Ya, harus sama-sama nyaman dan bahagia di situ. Wah, kenapa ada kecemburuan? Ya wajar, sebab itu dianggap mengganggu kenyamanan kan. Mbak suaminya ngobrol sama perempuan lain, mbaknya nggak tahu, cemburu. Padahal perempuan itu adiknya, seumpama, atau saudara jauhnya. Wajar nggak? Wajar. Normal nggak? Normal. Jadi untuk refresh kejiwaan, begitu. Masalah keadilan, nggak ada keadilan sejati di dunia ini. Ada laki-laki, ada laki-laki istrinya banyak. Bisa keadilan? Nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Ya, hati nurani ini nggak bisa dibohong. Apalagi kalau istri tua, nggak akan terima. Kalau suami istrinya 4, nah pasti nih motifnya nih mama. Mana nih yang bisa jadi teman saya untuk macam-macam. Pasti nih antara 4 ini nggak ada yang rukun. Walaupun ketika di hadapan suaminya tersenyum-senyum, tapi hati nuraninya nggak akan bisa. Makanya Tuhan ngasih statement nggak akan bisa adil Anda. Cuman masih memberikan peluang pintunya. Sebab biasanya kalau raja istrinya banyak nggak? Iya. Kemudian untuk menyebarkan gen raja boleh nggak? Gen raja, anak keturunan raja. Darah biru. Darah biru. Iya, darah biru. Banyak. Ya, jadi begitulah orang menikah tuh sehat. Sama perempuan juga. Kalau suaminya jauh, hanya iya. Tapi ini jiwa nggak bisa dibawa.
Kenapa seperti itu? Itu karakter makhluk. Karakter makhluk. Makhluk oleh Allah dikasih tiap pasangan semua. Pasangannya nggak ada. Wah, gitu kan. Nggak makhluk besar, nggak makhluk kecil. Nah, manusia bagian dari makhluk. Kan? Tapi nanti harus disadari bahwa niatan memasuki dunia rumah tangga itu tidak boleh pakai jangka waktu. Harus minat dunia ilal jannah, dari dunia sampai surga. Gitu. Harus begitu. Apa kunci suksesnya? Fasbir sabran jamila. Gitu ya. Fasbir sabran jamila. Pasti orang hidup ada ujian. Mbak Unisatun, nanti posisi suami dijadikan sebagai apa nih? Sebagai imam. Imam. Kadang-kala imam itu berarti supir ya. Ada supir nakal nggak? Gitu ya. Iya. Iya. Makanya nih kita nih mama. Antar pasangan itu ya kalau ideal aturan ya sama sebagaimana yang tertera dalam aturan. Tapi kadang-kala memposisikan suami, memposisikan pasangan nih bagi apa? Teman hidup, berbagi suka duka, atau hanya teman untuk dapat uang. Belum ada perempuan, istri menjadi suaminya itu hanya sin ATM, ya kan? Kalau uangnya banyak, sayang yang keluar. Kalau lagi nggak dapat uang, nggak produktif menghasilkan uang, dibuang. Dibuang. Ya, bab itu harus juga terpikirkan begitu. Kalau udah terpikirkan, nanti salah. Kita motif melakukan rumah tangga, masuk ke dunia rumah tangga itu apa? Bahwa ittiba bisunnati Rasul, mengikuti sunnah Rasul secara totalitas. Kalau secara totalitas berarti semuanya, tidak boleh sebagian-sebagian. Coba, rumah tangga Rasul mewah nggak? Ya. Enggak ya. Ya itu harus disadari. Karakter umum perempuan pengen hidup mewah nggak? Mayoritas. Mayoritas begitu. Luar biasa. Di kondisi yang tidak mewah, Nabi ngomong, rumahku adalah surga, taman kemesraanku. Ya gitu. Sementara kehidupan glamor wanita sekarang, ya, ini jadi bahan renungan saja Mbak ya. Jangan sampai nanti salah motivasi masuk dalam rumah tangga. Bahwa ittiba'an bi sunnati Rasulullah itu. Lihat nih, kondisi rumah tangga Rasul itu gimana? Ketenangan jiwa itu ketika orang bisa mampu secara utuh mengaplikasikan syariat dalam kehidupan dengan kondisi istiqomah. Ajuk aja, tapi ajuk butuh sabar. Iya, ajuk butuh
untuk sabar. Kita ini dikasih pelajaran sebenarnya. Dan kalau kita lupa, tidak ada bayi manusia kalau baru lahir bisa langsung lari itu enggak. Tapi kalau bayi kambing, anak kambing, lahiran langsung bisa berdiri. iya, bisa berdiri, bisa jalan. Tapi kita ada proses yang membutuhkan kesabaran, dan itu butuh tarbiyah dan ta'limah dan itu ya. Bahkan tarbiyah nih. Nanti jadi murabbiyah iya lisa'adah. Ya, ini mah gambar saja. Semoga niatnya tidak salah. Ya. Itu saja, terima kasih Mbak Unisatun yang sehat-sehat. Sampaikan salam buat bapaknya ya. Bapaknya juga harus sehat. Terima kasih. Nanti dulu cek dulu nih. Oh, belum ke PLKB ya? Ke P3A ya? Ke sana tuh, udah belum? Belum. Belum ya? Iya. Ya nanti bisa. Yang penting itu harus ada sebelum hari H. Ya. Besok juga nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Itu saja. Sip, mantap, luar biasa.